Assalamualaikum. Oke guys, kali ini kita membuat sambal kacang terenak dan awet berbulan-bulan. Lebih enak dan lebih sehat karena tidak memakai minyak. Jadi lebih irit, rasanya pun tetap bintang 5. Nah, ini yang sudah jadi, kita kemas dulu. Ini rasanya pun enak banget, legit, pedas manis, ada sedikit asamnya. Kita tempatkan seperti ini. Atau di press juga boleh ya guys, karena ini hanya untuk stok di rumah, jadi saya kemas seadanya saja. Opsional sesuai selera mau dikemas seperti apa. Ini awet hingga berbulan-bulan, apalagi jika disimpan di dalam kulkas maka akan lebih awet, tahan lama lagi. Rasa pun insya Allah tidak berubah. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah hadir di channel saya. Semoga dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya, amin. Bahan-bahan yang kita perlukan: 750 gram kacang tanah. Ini kacang tanahnya saya tempatkan wadah yang berbeda-beda per 250 gram karena jenisnya yang berbeda juga. Untuk menghasilkan rasa sambal kacang yang enak, pastikan kacang sudah benar-benar garing dan masih baru. Buang kacang yang boleng atau sudah busuknya, karena itu menyebabkan sambal jadi tidak enak. Jika membuatnya banyak, sebaiknya dijemur dulu sehari atau 2 hari, jadi garing banget ya guys. Jika kadar airnya itu benar-benar sedikit, insya Allah sambal kacangnya akan awet lebih lama lagi. Untuk membuat sambal kacang ini boleh kita oven seperti ini. Oven dengan suhu 120 derajat selama 45 menit. Namun menit ke-30-nya diaduk biar nggak gosong ya guys. Nah, seperti ini. Dan ini sudah mateng, hasilnya bagus banget. Karena ini kacangnya boleh panen sendiri ya guys, dan benar-benar dijemurnya kering banget. Warnanya itu loh, cakep banget. Emang kalau di oven begini guys, kering dan bagus. Sedangkan untuk yang disangrai, kita sangrai saja seperti ini. Sangrai dengan api kecil, usahakan wajannya gunakan yang agak tebal kalau tidak ada wajan yang dari tanah. Sangrai hingga matang, biasanya sih 30 menit atau sampai 45 menit dengan api kecil sudah matang. Sampai bunyi petek-petek gitu ya guys. Dan ada kulitnya yang sudah mulai ngelupas, biasanya sudah matang. Ini hasilnya. Kalau disangrai itu biasanya agak ada yang gosong dikit-dikit ya guys, tapi nggak masalah, tetap enak. Setelah disangrai ataupun di oven dan benar-benar matang, kita buang kulitnya. Ini sih opsional, nggak dibuang juga nggak apa-apa, tapi akan lebih baik kalau dibuang. Jadi ketika diairin itu tidak ada kotorannya, lebih bagus dilihatnya juga. Ini karena saya nggak punya nampan, jadi sambil saya tekan-tekan begini saya kipasin. Tapi resikonya sih lantai kotor banget ya guys. Ya nggak masalah, nanti disapu aja. Karena nggak punya nampannya buat nampi ya. Jadi saya gini-gini saja, di sampingnya ada kipas. Maka kulitnya akan kabur dengan sendirinya nih. Seperti ini. Kita bersihkan dengan kipas. Dan untuk yang di oven lebih gampang membuang kulitnya ya guys. Mungkin karena benar-benar garing kali ya. Lakukan sampai selesai. Nah, ini udah selesai dan sudah habis, sambil di sampingnya ada kipas, udah pada kabur.
Dan ini hasilnya, ini yang di oven, cakep banget, warnanya putih. Ini warnanya agak merah karena memang aslinya kacang tanah tapi warnanya merah. Dan ini yang disangrai. Bahan-bahan untuk bumbunya: 15 siung bawang putih, 15 biji cabai pedas atau jablay, 15 lembar daun jeruk, 3 biji kencur seukuran ruas jari, 3 sendok makan kaldu ayam Royco ataupun Masako, 400 gram gula Jawa, 3 sendok makan peres garam, 3 sendok teh asam Jawa yang sudah dibuang bijinya, 3 sendok makan gula pasir ya guys. Bumbu kita potong tipis-tipis seperti ini. Karena kan tadi juga kacangnya beda-beda, jadi saya bagi 3 bagian juga. Yang 2 bagian saya oven, yang 1 bagian saya sangrai. Ini bumbunya 2 bagian saya oven. Kita ratakan seperti ini ya guys, agar cepat garingnya. Kemudian oven dengan suhu 120 derajat selama 45 menit. Dan menit ke-30-nya yang atas dipindah ke bawah, sebaliknya yang bawah pindah ke atas. Sambil menunggu yang di oven matang, kita sangrai salah satu bumbunya seperti ini sampai matang dengan api kecil. Biasanya 30 menit sudah matang, sudah garing maksudnya. Nah seperti ini. Gula Jawa kita iris-iris agar lebih mudah dihaluskan, dan saya bagi 3 bagian semua ya guys. Jika semua sudah matang, mulai kita blender dengan pencacah daging saja ya guys, dari kacangnya dulu karena kan sudah matang tadi. Kita blender dengan pencacah dagingnya ini. Jika hasilnya ingin lebih seperti ditumbuk, jadi nanti setelah di blender pakai pencacah daging ini, sebagian boleh di blender lagi agar lebih halus lagi ya guys. Kalau untuk jualan, tapi kalau untuk stok sendiri sih sepertinya nggak perlu. Dan kita blender. Ini hasilnya. Setelah bumbunya matang seperti ini yang di oven, kita blender kembali memakai pencacah daging. Sebelum di blender pakai pencacah daging, tambahkan 1 sendok makan garam, 1 sendok makan Masako Royco atau Masako. Kemudian kita blender sampai halus. Dan ini hasilnya sudah lumayan halus, tapi nggak halus banget ya guys, karena kan pakai pencacah daging. Kemudian kita masukkan gula Jawanya. Seperti ini. Lalu gula pasirnya 1 sendok makan. Asam Jawanya 1 sendok teh yang sudah dibuang bijinya ya guys. Kembali kita cacah pakai pencacah daging ini ataupun di blender kasar. Nah ini udah selesai. Kita tuangkan ke mangkok yang lebih besar. Seperti ini. Kemudian setelah selesai, kita tuangkan bubuk kacang tadi ya guys. Untuk mengaduknya gunakan sarung tangan seperti ini agar tangannya nggak pedes ya guys tentunya. Kemudian bulat-bulatkan, dan jika ingin lebih bulat dan bagus pakai mangkok cetakan nasi itu ya guys. Karena saya
bikinnya sedikit jadi nggak perlu, yang penting saya bikin berbentuk aja. Dan saya gramin ini per 100 gram. Dari bahan 250 gram kacang tadi, setiap bagiannya jadinya 350 gram ya guys. Jadinya semua adonan tadi jadi 9 bulatan per 100 gram. Dan masih ada sisanya lagi 3 bulatan per 50 gram. Lumayan jadi banyak banget kan guys. Ini hasil yang di oven, warnanya jadi lebih terang karena kadar airnya juga lebih sedikit, jadi akan lebih awet ya guys. Rasanya pun tidak kalah dengan rasa bintang 5. Itu tadi ya guys cara membuat sambal kacang rasa bintang 5. Semoga resep saya ini bermanfaat ya. Wassalamualaikum, see you next video.